Selamat siang, perkenalkan nama saya Putri Setiawati, NPM 19140025. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari STK IPB Geri Bandar Lampung dengan program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan mata kuliah Sejarah Asia Timur dengan dosen pengampu Ibu Yustiani SPD MPD. Baik, materi yang akan saya bahas di sini yaitu negara Taiwan pada sektor ekonomi. Republik Tiongkok atau Republik Cina atau yang dikenal dengan wilayah kekuasaannya sebagai Taiwan adalah suatu negara di kawasan Asia Timur yang menguasai Kepulauan Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Tsang Ing-wen adalah seorang politisi Taiwan yang saat ini memerintah atau menjabat sebagai seorang presiden di Republik Tiongkok atau yang disebut dengan Taiwan. Nah, Tsang Ing-wen ini adalah perempuan pertama yang menduduki kursi kepresidenan dan mengisi kantor kepresidenan di Taiwan. Taiwan adalah negara pengekspor terbesar ke-17 di dunia pada tahun 2019, di mana di bawah kebijakan baru arah selatan, Taiwan meningkatkan hubungan dengan 10 negara ASEAN, 6 negara Asia Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Taiwan ini sangat berpotensi sangat tinggi dalam bidang ekonomi global, di mana Taiwan adalah pemain utama di bidang elektronik, informasi, dan komunikasi, serta Taiwan ini pemasok utama barang dagangan di berbagai sektor industri. Nah, menurut Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Taiwan adalah negara pengeksportir terbesar ke-17 dan pengimportir terbesar ke-17 di dunia pada tahun 2019. Nah, Taiwan juga merupakan salah satu negara pemegang cadangan devisa terbesar di dunia per Desember 2019. Nah, PDB kapita Taiwan ini mencapai sebesar 25.909 dolar Amerika Serikat pada tahun 2019, di mana PDB nominal Taiwan ini posisinya mendekati Swedia dan Swiss dan Polandia, sedangkan PDB per kapitanya ini Taiwan ini dalam perdagangannya itu mirip dengan sektor Swedia dan Denmark, lebih tinggi dari Jepang dan Korea Selatan. Selanjutnya ada pertumbuhan perdagangan Taiwan. Setelah mengalami krisis global ekonomi pada tahun 2019, perekonomian Taiwan yang berorientasi pada ekspor ini kembali terpukul pada tahun 2015, di mana disebabkan oleh adanya turunnya permintaan produk elektronik secara global serta anjloknya harga minyak mentah. Jadi pertumbuhan ekonomi di Taiwan ini hanya tumbuh sebesar 1,47% dan volume perdagangan Taiwan ini mengalami penurunan sebesar 13,3% pada tahun 2016. Nah, perekonomian Taiwan ini kembali bangkit, di mana dilihat dari data statistik di tahun 2019 bahwa nilai ekspor perekonomian di Taiwan ini turun menjadi 1,44%, import naik menjadi 0,32%, serta ekonomi perdagangan di Taiwan ini keseluruhannya mencapai 2,71%. Nah, selanjutnya yaitu pada perdagangan ekonomi di Taiwan ini kembali meningkat, di mana terjadi pada bulan Januari dan Februari tahun 2020 yang ditandai dengan ekspor Taiwan naik menjadi 6,4%, import naik menjadi 5,3%, dan nilai keseluruhan perdagangan Taiwan ini mencapai 5,9% dibanding dengan bulan lalu. Nah, pada 13 Juli 2020 Taiwan ini menandatangani perjanjian perdagangan kerjasama ekonomi dengan Selandia Baru, di mana hal ini merupakan hal yang pertama bagi Taiwan dalam proses perdagangan ini. Selanjutnya, di tahun yang sama,
pada bulan November, Taiwan menjalin hubungan perdagangan dengan Singapura, di mana hal ini juga merupakan hal pertama yang dijalankan oleh Taiwan dalam menjalin hubungan perdagangan di negara kawasan Asia Tenggara. Kedua perjanjian ini telah menyetujui atau melampaui syarat-syarat Organisasi Perdagangan Dunia versi WHO. Nah, saat ini Taiwan adalah pemegang cadangan atau penanam modal yang lebih besar di Tiongkok, di mana sejak tahun 1991 sampai dengan akhir 2019. Nah, investasi Taiwan di Tiongkok ini mencapai atau yang disetujui itu mencapai 44.056 proyek dengan nilai sebesar 188,2 miliar US dollar dengan hubungan lintas selat perdagangan Tiongkok dan Taiwan sebesar 144,2 miliar US dollar, dan jumlah wisatawan Tiongkok atau kunjungan Tiongkok ke Taiwan ini mencapai 2,68 juta kunjungan. Selanjutnya ada mata uang negara Taiwan. Dolar baru Taiwan atau New Taiwan Dollar adalah mata uang resmi di negara Taiwan atau Republik Tiongkok, di mana diperkenalkan sejak tahun 1949. Dolar baru Taiwan ini menggantikan dolar lama Taiwan, di mana pada saat itu dolar baru Taiwan diresmikan oleh Bank Sentral Taiwan pada tahun 1946 sampai dengan 1949. Namun tidak berlangsung lama, mata uang dolar lama Taiwan ini mengalami hiperinflasi. Setelahnya Bank Sentral Taiwan ini kembali mencetak mata uang baru yang disebut dengan New Dollar Taiwan, di mana mata uang ini diperkenalkan pada tahun 2000-an. Jadi, mata uang negara Taiwan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu OTD atau Old Taiwan Dollar dan New Taiwan Dollar atau NTD. Nah, kode ISO 4217 New Dollar Taiwan ini adalah NTD atau NT Dollar atau TWD. Nah, dapat dikatakan bahwa di mana satu dolar baru, satu NTD ini sama dengan 40.000 OTD. Nah, jadi 1 dolar Taiwan yang baru itu sama dengan 40.000 Old Taiwan Dollar atau dolar lama yang sebelumnya, itu dolar lama Taiwan. Nah, dalam pecahan uang koin, sirkulasi saat ini yang ada di negara Taiwan itu terdiri dari 5 gio, 1 dolar, 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, dan 50 dolar. Sedangkan dalam pecahan uang kertas dalam sirkulasi saat ini di mata uang negara Taiwan ini itu terdiri dari 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar, 1000 dolar, dan 2000 dolar. Di mana satu New Dollar Taiwan ini apabila dirupiahkan itu menjadi 513,08 rupiah. Nah, selanjutnya ada industri negara Taiwan. Industri negara Taiwan pada tanggal 4 November 2020, Wakil Perdana Menteri Shen Ching-chen ini menghadiri pertemuan CNEIC, di mana pemerintah ini mendorong pembentukan pusat manufaktur kelas atas, pusat proses lanjutan, semikonduktor, pusat pelatihan dan perkembangan teknologi, di mana juga adanya pengembangan energi hijau yang diharapkan dapat menjadi kemakmuran atau fondasi kemakmuran bagi Taiwan dalam kurun waktu 20 tahun. Nah,
Google juga telah menetapkan atau membuat data center ketiga di Taiwan pada tanggal 26 Oktober lalu. Microsoft juga telah menghasilkan atau mengumumkan bahwa akan meningkatkan nilai investasinya di Taiwan. Pada tanggal 30 Oktober, Bank Sentral Taiwan ini berhasil untuk menstabilkan NTD New Taiwan Dollar dengan US Dollar atau mata uang negara Amerika Serikat. Nah, selanjutnya pada tahun 2020, Nikkei Asian Review itu merilis terdapat 300 perusahaan terbaik se-Asia, dan tentunya di Taiwan ini terdapat 10 perusahaan yang masuk menjadi 100 besar teratas di Asia. Yang pertama itu perusahaannya ada Nanya Technology Corporation, di mana dia merupakan urutan kedua dari 100 teratas. Selanjutnya ada Largan Pression dari Ippon, dari Apple Inc. itu urutan nomor 5. Selanjutnya ada Hewin Technologies Corporation urutan nomor 16. Selanjutnya ada Xlite Textile Co Ltd urutan nomor 26. Formosa Plastic Group urutan 53. TCMC urutan 12. Catcher urutan nomor 14. Feng Thai Group urutan nomor 35. Advantage Co Ltd urutan nomor 38. Taiwan Cement urutan 90. Jadi 10 perusahaan Taiwan ini masuk dalam 100 perusahaan terbaik di Asia dalam review Nikkei Asian Review pada tahun 2020. Selanjutnya ada ekspor dan impor negara Taiwan. Kementerian Keuangan lembaga pemerintahan negara Taiwan ini melihat dari data statistik ekspor dan impor pada bulan Desember 2019 ini mencapai 33 miliar US dollar, di mana memiliki kenaikan dibanding dengan bulan sebelumnya atau naik 12% dari tahun lalu. Nah, nilai ekspor pada kuartal keempat di negara Taiwan ini sebesar 97,2 miliar US dollar dengan total keseluruhan dengan total keseluruhan ekspor di Taiwan pada tahun 2020 ini mencapai 345,2 miliar US dollar, dan total nilai surplus pada bulan Desember ini mencapai 5,7 miliar US dollar, sedangkan total surplus pada tahun 2020 di Taiwan ini mencapai 58,7 US dollar atau meningkat sekitar 15,2 miliar US dollar. Nah, negara Taiwan ini ekspornya meningkat mengalami peningkatan sebesar 16,1 miliar US dollar, di mana didominasi oleh alat-alat elektronik, alat-alat audiovisual dan alat-alat komunikasi. Nah, ekspor alat elektronik di Taiwan ini mencapai 135 miliar US dollar, di mana kenaikan tertinggi ini terjadi akibat adanya produksi sirkuit terintegritas dan korelasi dan konsepsi serta adanya papan sirkuit cetakan. Nah, selanjutnya ada ekspor dalam alat-alat komunikasi dan hubungan audiovisual atau komponen atau peralatan audiovisual. Ini keseluruhannya mencapai 49,1 miliar US dollar, di mana kenaikan tertinggi ini terjadi pada produksi komputer dan komponen, komputer dan aksesoris serta switch and reach. Nah, di mana hal tersebut meningkat dibanding bulan sebelumnya. Selanjutnya ada ekspor pada peralatan optik di Taiwan, di mana mencapai 11,2 miliar US dollar, di mana kenaikan tertinggi ini
terlihat pada perdagangan atau produk elektronik layar plasma dan komponen-komponen lainnya yang terdiri atau menjadi kenaikan sebesar 15,4% dibanding bulan sebelumnya. Nah, ekspor negara Taiwan ini pada tahun 2020 ekspornya ke Hong Kong dan Tiongkok ini mencapai 151,4 miliar US dollar. Sedangkan ekspor ke ASEAN ini mencapai 97,2 miliar US dollar. Ekspor ke Amerika Serikat ini sebesar 50 miliar US dollar, sedangkan ekspor ke Eropa ini sebesar 28,1 miliar US dollar, sedangkan ekspor ke Jepang ini bernilai sebesar 23,7 miliar US dollar. Nah, produksi atau ekspor Taiwan ke Tiongkok dan ke Jepang dan Amerika Serikat ini mengalami kenaikan pada tahun 2020. Nah, jadi ekspor Taiwan ini mengalami peningkatan menjadi 16,1 miliar US dollar. Nah, di mana ekspor Taiwan ini negara Taiwan ini mengekspor ke banyak negara, baik negara Tiongkok, Hong Kong, ASEAN, negara ASEAN, terus Amerika Serikat, selanjutnya ada Eropa, Jepang, dan pada ekspor Amerika Serikat dan Jepang ini mengalami peningkatan pada tahun 2020. Jadi ekspor Taiwan ke Amerika Serikat dan Jepang ini mengalami peningkatan pada 2020 atau beberapa tahun terakhir. Nah, selanjutnya ada perdagangan lintas selat. Saat ini Taiwan adalah penanam modal terbesar di Tiongkok, di mana pada tahun 1991 sampai dengan akhir tahun 2019 investasi Taiwan di negara Tiongkok ini mencapai 44.056 proyek, di mana bernilai sekitar 188,5 miliar US dollar. Nah, PDB per kapitanya juga meningkat pada perdagangan lintas selat ini, di mana hubungan lintas selat Taiwan ini mencapai 144, lintas selatnya ini mencapai 144 miliar US dollar. Nah, 144,2 miliar US dollar. Nah, di mana kunjungan Tiongkok ke Taiwan ini pada saat itu mencapai sebesar kunjungan wisata Tiongkok ke Taiwan itu sebesar 2,68 kunjungan. Nah, jadi hubungan Tiongkok atau wisatawan Tiongkok ke Taiwan ini mencapai 2,68 juta kunjungan. Nah, selanjutnya ada berita terbaru di Taiwan, yaitu di mana pulihkan ekonomi RI Taiwan, tingkatkan kerjasama sektor industri. Nah, berita ini sangat baru terupdate pada Selasa 12 Oktober 2021, di mana Indonesia dan Taiwan ini terus menerus untuk mengupayakan kerjasamanya di sektor industri, di mana dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara, di mana bahwa kita tahu kedua negara tersebut terdampak wabah COVID-19, di mana dengan adanya hubungan kerjasama di sektor industri ini
diharapkan mampu untuk meningkatkan atau menstabilkan perekonomian dari kedua negara tersebut. Nah, dalam hubungannya tersebut, ekonomi Taiwan dan Republik Indonesia ini melakukan kegiatan yaitu Industrial Collaboration Forum atau ITTC, di mana hal tersebut sangat membantu bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan perekonomian di bidang industri akibat wabah pandemi saat ini. Nah, baik dapat saya simpulkan bahwa Taiwan adalah sebuah negara yang menguasai kepulauan Taiwan, kepulauan Pescadores, kepulauan Matsu dan Quemoy, di mana dipimpin atau presiden yang memerintah saat ini yaitu Tsang Ing-wen merupakan presiden pertama seorang wanita yang mengisi kepresidenan tersebut, di mana dalam sektor ekonomi dapat kita lihat pertumbuhan perdagangan Taiwan itu walaupun naik turun selalu mengalami pertumbuhan yang baik. Selanjutnya ada mata uang, di mana pada sektor ekonomi terdapat dua mata uang di Taiwan. Namun yang mata uang dolar lama ini telah terjadi inflasi, sehingga yang saat ini diberlakukan yaitu NTD, New Taiwan Dollar. Nah, baik industri Taiwan ini sangat pesat, di mana bisa kita lihat dari 10 perusahaan yang ada di Taiwan ini masuk dalam 100 perusahaan terbaik se-ASEAN menurut review Nikkei Asia Review. Nah, selanjutnya ada ekspor dan impor negara Taiwan, di mana ekspor Taiwan ini pada tahun 2020 mencapai 16,1 miliar, di mana impor atau ekspor yang dilakukan Taiwan ini di banyak negara, salah satunya yaitu ada Tiongkok, Hong Kong, ASEAN, negara ASEAN, Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, di mana terjadi peningkatan ekspor di Asia dan Jepang pada tahun 2020, dan adanya perdagangan lintas selat, di mana proyek perdagangan lintas selat ini mencapai 44.056 proyek dengan senilai 188, miliar US dollar. Bahkan Taiwan ini merupakan penanam modal terbesar di Tiongkok. Nah, dengan adanya semua yang Taiwan punya ini akhirnya membentuk atau meningkatkan kerjasama dengan Republik Indonesia dalam sektor industri pada masa pandemi saat ini. Nah, demikian presentasi dari saya, Putri Setiawati. Apabila ada kekurangan atau kurang berkenan atau salah-salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang.